Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rehan Fakhar, saya Fisna Rizky, Haikal Arsya Amanu, Bagus Trisajiwo, Zihan India, dan Stanley Anggara akan membahas bab 8 tentang transformasi linear. Dalam kurung V dikurang T dalam kurung W. Lanjut Gus. Nah, dari transformasi definisi dan sifatnya itu dapat kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan F R2 menuju R3 adalah fungsi didefinisikan dengan F-nya segini atau F-nya segini. Nah, apakah F adalah transformasi linear atau bukan? Suruh dibuktikan. Nah, kan dari yang sebelumnya yang pas dijelasin pertama, itu kan ada dua syarat untuk yang mengerjakan transformasi linear. Yang satu kita tentukan transformasinya, yang U plus V-nya ini. Lalu yang kedua kita ngambil sembarang skalarnya itu K. Nah, untuk yang pertama itu kita misalkan vektor U-nya itu X1, Y1, sama vektor V-nya itu X2, Y2 di R2. Maka dari itu dapat kita simpulkan vektor U ditambah vektor V merupakan X1 ditambah X2 dan Y1 tambah Y2. Lalu dimasukkan ke F dalam kurung vektor U tambah vektor V-nya. Lalu didapatkan X1 plus X2, X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2, X1 plus X2 dikurang Y1 plus Y2, lalu disederhanakan sehingga terbukti bahwa F vektor U plus vektor V itu merupakan FU plus FV-nya. Lalu yang B, kita yang menguji di sembarang skalar dapat kita buktikan bahwa kita masukkan dulu skalar dikali U-nya, K dikali U sama dengan KX, KY. Sehingga dari KX, KY ini didapatkan F dalam kurung K kali vektor U sama dengan KX1, KX1 plus KY1, KX1, KX1 min KY1, sehingga setelah disederhanakan terbukti bahwa FKU itu merupakan KFU. Sehingga dari kedua pengujian itu didapatkan bahwa F itu merupakan transformasi linear. Lanjut Gus. Oke, yang kedua, komposisi transformasi linear. Jika T1 merupakan domain U menuju ke domain V dan T2 domain V menuju ke domain W adalah transformasi linear, komposisi T2 dan T1 dinotasikan sebagai T2 circle T1 atau yang dibaca 0 itu dibaca dengan circle. Nah, adalah fungsi yang didefinisikan oleh rumus T2 circle T1 dikali U sama saja dengan T2 dikali T1 dalam kurung U, di mana U itu adalah vektor dalam domain U. Lanjut Gus. Nah, menurut teorema 8.1.2, jika T1 merupakan domain menuju ke domain U menuju ke domain V dan T2 domain V menuju ke domain W adalah transformasi linear, maka T2 circle T1 merupakan domain U menuju ke domain W yang juga merupakan transformasi linear, dan dapat dilihat di gambarnya sendiri pensederhanaan dari T2 circle T1. Nah, sebagai pembuktiannya, yang pertama itu pembuktian T2 circle T1 dalam kurung U plus V-nya. Ini yang transformasi linearnya. Sampai pembuktiannya di bawah itu T2 circle T1 kali U ditambah T2 circle T1 dikali V. Lalu pembuktian yang keduanya ini pembuktian buat yang mencari skalarnya, pembuktian skalarnya. Skalar itu dipisahkan dengan C, C-nya dikali dengan U, sehingga dapat dihasilkan pembuktiannya skalarnya itu C dikali T2 circle T1 dikali U. Boleh lanjut Gus?
Nah, dari komposisinya itu, ini ada contoh soalnya. Yang pertama misalkan T1 XY-nya itu 2X, 3Y, T2 XY-nya itu X min Y, X plus Y. Hitung T2 circle T1. Nah, ini tinggal dimasukin aja, gara-gara ini cuma dua variabel, X sama Y. Tinggal dimasukin dulu T1-nya, yaitu 2X, 3Y. Lalu dari 2X, 3Y-nya ini dimasukin lagi ke variabel yang di T2-nya ini. Jadinya 2X yang masuk ke X, terus 3Y-nya masuk ke Y, lalu 2X yang masuk ke X lagi, 3Y-nya masuk ke Y. Karena ini kan XY-nya. Lalu sehingga didapatkan ini nih, 2X min 3Y, 2X plus 3Y. Lalu yang kedua, ini soalnya T1, 3 variabel X, Y, Z. Yang T1-nya itu X min Y, Y plus Z, X min Z. Yang T2-nya itu 0 sama X plus Y plus Z. Hitung T2, 0, T1. Lalu dicari T1-nya itu kan ini nih yang atas, yang 3 variabelnya ini. Dimasukkan dulu. Nah, habis itu T2-nya, terus dari T1-nya ini dimasukkan ke T2-nya, sehingga jadian 0, X min Y plus Z plus X min Z. Lanjut, Gus. Nah, sekian dari saya. Oke. Ya, selanjutnya akan. Oke, terima kasih Bang Stanley. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Untuk subbab yang kedua adalah kernel dan range transformasi linear. Untuk definisi, jika transformasi matriks V ke matriks W adalah sebuah transformasi linear, maka himpunan vektor-vektor pada V yang dipetakan oleh T ke 0 disebut kernel dari T atau kernel of T, dan dinotasikan dengan ker dalam kurung T. Himpunan semua vektor pada W yang merupakan bayangan dari T dari setidaknya satu buah vektor pada V disebut jangkauan range dari T dan dinotasikan dengan RT. Dan untuk tambahan, suatu fungsi dari suatu ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T disebut transformasi linear dari V ke W. Jika untuk semua vektor U dan V pada V besar dan semua skalar K menjadi T dalam kurung U plus V sama dengan TU ditambah TV. Dan untuk yang skalarnya, T dalam kurung KU sama dengan KT dalam kurung U. Dan untuk yang kedua adalah teorema. Jika transformasi matriks V ke matriks W adalah transformasi linear, maka yang pertama A, kernel T adalah subruang dari V. Dan untuk B, rank, maaf itu salah penulisan, rank T adalah subruang dari W. Bukti yang pertama yang A, misalkan V1 dan V2 adalah vektor dari kernel T, dan misalkan K adalah skalar apapun, kemudian T dalam kurung V1 tambah V2 sama dengan T V1 tambah T V2 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Sehingga V1 dan V2 ada di kernel T. Juga T skalar V1 sama dengan skalar K T dikali V1. Atau sama dengan K dikali 0 sama dengan 0. Sehingga K V1 ada di kernel T. Bukti yang B, misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam range T, dan misalkan K adalah skalar apapun, ada vektor A1 dan A2 pada V, sehingga T A1 sama dengan W1, dan T A2 sama dengan W2. Misalkan A sama dengan A1 tambah A2, dan B sama dengan KA1. Kemudian TA sama dengan TA1 tambah A2 sama dengan TA1 ditambah TA2 sama dengan W1 tambah W2. Dan selanjutnya
B sama dengan T KA1 sama dengan KTA1 sama dengan KW1. Selanjutnya ini sebagai contohnya itu kernel dan range dari transformasi matriks. Jika TA matriks Rn ke Rm adalah perkalian matriks A M kali N, maka dari pembahasan sebelum definisi di atas, kernel TA adalah ruang kosong dari A. Dan range TA adalah ruang kolom A. Yang kedua, kernel dan range dari transformasi 0. Misalkan transformasi matriks P ke W adalah transformasi 0 karena T memetakan setiap vektor di V menjadi 0 karena kernel T sama dengan V. Selain itu, karena 0 adalah satu-satunya gambar di bawah T vektor di V, kita memiliki R T sama dengan 0. Vektornya adalah 0. Yang ketiga adalah kernel dan range dari identity operator. Misalkan I vektor V ke vektor V menjadi operator identitas karena I kali V sama dengan V untuk semua vektor di V. Setiap vektor di V adalah bayangan dari beberapa vektor, jadi RI sama dengan V. Karena satu-satunya vektor yang saya petakan menjadi 0 adalah 0. Maka kernel I adalah vektor 0. Dan selanjutnya adalah range dan nulitas, transformasi linear. Untuk definisinya, misalkan T transformasi matriks P ke W merupakan transformasi linear. Dimensi range dari T disebut rank dari T, dinotasikan sebagai rank T. Dimensi kernel dari T disebut nulitas dari T, dinotasikan dengan nulitas T. Perhatikan, rank T sama dengan dimensi RT. Nulitas T sama dengan dimensi kernel T. Tambahannya, jika A adalah matriks M kali N dan TA transformasi A matriks Rn ke Rm dikalikan dengan A, maka nulitas TA sama dengan nulitas A, rank TA sama dengan rank A. Untuk teoremanya adalah jika transformasi matriks P ke W adalah transformasi linear dari ruang vektor berdimensi N V ke ruang vektor W, maka rank T ditambah nulitas T sama dengan N. N adalah dimensi. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa untuk transformasi linear, pangkat ditambah nulitas sama dengan dimensi domain. Untuk teorema 6.3 korolari, jika T transformasi vektor Rn ke Rm menjadi linear transformasi Tx sama dengan Ax, kemudian kernel dari T adalah sama dengan solusi ruang Ax sama dengan 0. Dan yang kedua, teorema 6.4 korolari, jika transformasi faktor Rn ke Rm menjadi linear transformasi Tx sama dengan Ax, kemudian ruang kolom A adalah sama dengan rank T. Dan untuk contohnya, ini ada vektor ada matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dicari kernelnya, cari range-nya, cari rank, dan cari nulitas. Di sini kita mengetahui bahwa ada selanjutnya dikalikan AX sama dengan 0. Dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, 0. B2 dikurang 4B1 dan B3 dikurang 7B1. menjadi 1, 2, 3, 0, 0, min 3, min 6, 0, 0, min 6, min 12, 0. Dan B3 ditambah 2B2.
hasilnya 1, 2, 3, 0, 0, min 3, min 6, 0, 0, 0, 0, 0. Dan B2 dikali min 1/3. Nah, hasilnya 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0. Dan di sini kita mengetahui ada ruang kosong, yaitu kita masukkan ke X3. X3-nya adalah S, maka X2-nya adalah min 2S. Dan untuk X1-nya min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Dan pindah ke ruang kanan menjadi plus 4S. Dan untuk 3 kali X3 itu kan S, maka 3S pindah ke ruang kanan jadi minus. Jadi X1 sama dengan S. Untuk kernel T-nya, S sama dengan 1 untuk S yang ini. Terus untuk X1-nya S, 1 untuk X2-nya adalah min 2, untuk X3-nya adalah 1. Dan range dari T-nya itu transformasinya adalah 147 dan 256. Karena dia diambil dari entry 1 yang ada di sini. Dan selanjutnya adalah nulitas. Nulitas itu ruang kosong. Ruang kosongnya cuma ada satu, yaitu X3 sama dengan S. Dan untuk rank, ini saya ambil dari rank ditambah nulitas sama dengan dimensi. Maka rank T-nya, rank transformasinya adalah 3, dimensinya ada 3, dan dikurang 1 dari nulitas sama dengan 2. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan pembahasan lagi. Transformasi linier balikan. Selanjutnya, definisi suatu fungsi f domain A ke B mempunyai fungsi inverse f-1, domain A ke B jika fungsi f merupakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi 1-1. Transformasi linier T domain VW dikatakan 1-1 one-to-one jika T memetakan vektor yang berbeda dari V ke vektor yang berbeda di W. Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan dengan matriks bujur sangkar B menghasilkan matriks identitas yaitu AB sama dengan BA sama dengan I, maka A merupakan inverse dari B atau merupakan inverse dari A. Maka notasi yang digunakan adalah B sama dengan A min 1I, sehingga AA min 1 sama dengan I. Selanjutnya, teorema jika V adalah ruang vektor berdimensi terhingga dan T domain V ke V adalah suatu operator linear, maka A, T adalah one-to-one, B, kernel T sama dengan 0, C, nullity T sama dengan 0, dan range dari T adalah V, dan itu R dalam kurung T sama dengan V. Sifat transformasi linier balikan. Misalkan T domain V merupakan transformasi linier, maka pernyataan berikut ekuivalen. T11 teman-teman, kernel T sama dengan 0, nulitas T sama dengan 0. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga T domain VV adalah operator linear. Pernyataan berikut ekuivalen. T one-to-one, kernel T sama dengan 0, nulitas T sama dengan 0, range T sama dengan V. Selanjutnya, contoh, anggap TA domain R4 ke R4 adalah perkalian dengan ini matriks A ini merupakan TA adalah one-to-one. Jawab. Dan ini jawabannya, determinan A sama dengan 0. Non-invertible. TA berarti bukan one-to-one. Jika A adalah suatu matriks N kali N dan TA domain Rn ke R adalah perkalian dengan A, maka T4 adalah one-to-one. Jika dan hanya jika A adalah matriks invertible.
Selanjutnya. Ini contoh yang kedua. Buktikan bahwa transformasi linear T1 domain R2 ke P dan T2 domain P1 ke R2 didefinisikan oleh T1 matriks AB sama dengan A ditambah A plus B dikali X. Dan T2 C ditambah DX sama dengan matriks C D min C saling inverse. Jawab. T2 0 T1 matriks AB sama dengan T2 T1 matriks AB sama dengan T2 dalam kurung A ditambah A plus B dikali X sama dengan matriks A dalam kurung A plus B min A sama dengan matriks AB dan T2 dan T1 0 T2 C plus DX sama dengan T1 dalam kurung T2 C plus DX tutup kurung sama dengan T1 matriks C D kurangi C sama dengan C plus D min C tutup kurung dikali X sama dengan C plus DX. Maka terlihat bahwa T2 0 T1 sama dengan I2R dan T1 0 T2 sama dengan I P1. Kesimpulan, jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan dengan matriks bujur sangkar B menghasilkan matriks identitas yaitu AB sama dengan BA sama dengan I, maka A merupakan inverse dari B atau B merupakan inverse dari A, maka notasi yang digunakan adalah B sama dengan A min 1I sehingga AA min 1 sama dengan I. Jika T1 domain U ke V dan T2 domain V ke W adalah one-to-one linear, maka transformasinya A T0 T1 adalah one-to-one, B T2 0 T1 inverse sama dengan T1 inverse 0 T2 inverse. Ya, sekian. Dan ya, selanjutnya memaparkan. Selanjutnya adalah matriks transformasi linear umum yang akan dijelaskan oleh saya. Next. Jadi dimisalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga. Lalu untuk B adalah basis untuk di ruang V dan B aksen adalah basis untuk di ruang W. Maka transformasi V ke W adalah transformasi linear. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, itu adalah transformasi dari X. Transformasi X untuk menjadi ke hasilnya kata X itu bisa dilakukan seperti ini. Next. Nah, lalu dapat juga dilihat dari sini, transformasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi itu bisa dari X, lalu ditransformasikan menjadi TX, atau dari X itu dicari XB-nya, lalu dicari A-nya, nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini nanti hasilnya bakal sama. Bisa lihat kalau misalnya di gambar satu ini, itu tuh ada direct computation, tapi juga ada caranya itu dikalikan dengan A. Nanti hasilnya bakal sama. Ini harusnya ini panelnya ke sana. Next. Nah, itu di sini bagaimana cara mencari matriks A yang membawa matriks XB yang sama dengan matriks TX B aksen. Jadi itu AXB sama dengan matriks TX B aksen. Matriks A atau TB aksen, B, T seperti ini bentuknya. Ini disebut juga matriks T yang relatif terhadap basis B dan B aksen. Bisa diperhatikan sebagai berikut. Jika XB adalah vektor koordinat dari X terhadap B terhadap basis B, XB ada di Rn.
matriks TX yang relatif terhadap B aksen adalah vektor koordinat TX terhadap basis B aksen yang ada di RM. Bisa dilihat A itu seperti ini. Next. Lalu ada teorema dimisalkan ada transformasi Rn ke Rm adalah transformasi linear, B adalah basis linear, dan B adalah basis standar untuk Rn, dan B aksen adalah basis standar untuk di Rm. Maka berlaku matriks T B aksen B sama dengan matriks T. Teoremanya seperti ini. Misalnya T1 itu U ke V, dan T2 itu sama dengan V ke U. Adalah transformasi linear. Maka B adalah basis untuk U, dan B double aksen adalah basis untuk V, dan B aksen adalah basis untuk W. Bisa dilihat nanti hasilnya bisa seperti ini juga. Next. Nah, terus juga teorema misalkan ada T, V menuju V adalah operator linear dan B adalah basis untuk V. Pernyataan berikut itu ekivalen, maka nanti di sini operator linear itu melakukan fungsi sesuatu dan matriks TB dapat dibalik. Jadi logikanya kalau misalnya ini adalah domain, terus ini ada kodomain, maka nanti jika ditransformasikan itu kan sebentar. Bahkan nanti jika ditransformasikan ini kan bisa seperti ini kan, karena satu-satu. Dan dari nanti jika di inverse bisa dari kodomain menjadi domain juga dan sebaliknya. Tapi kalau misalnya nanti dia tidak satu persatu, misal seperti ini, misal nanti hasil transformasinya adalah hanya ini saja yang punya atau menjadi seperti ini, maka ini tidak bisa di-inverse karena nanti tidak memenuhi syarat. Next. Ini contoh 1. Diberitahukan adalah T R di ruang 2 menuju ke R ruang 2. Didefinisikan transformasinya itu X1 X2-nya sebagai berikut. X1 plus X2, X1 min X2. Carilah matriks T yang relatif dengan basis B dan basis B aksen. Nah, ini ada jawabannya. Jadi ini cara mencarinya adalah pertama kita tuh ingin mencari ini. Kita ingin mencari bisa dibilang TB aksen. Nah, nanti itu cara nyari adalah pertama kita masukkan dulu basis B-nya. Nah, jadi ini B1 dan ini B2. Nanti itu kita masukkan ke dalam transformasinya. Nanti itu yang kita dapatkan jika X1-nya tuh, kalau misalnya yang pertama kan X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 1. Nanti itu kita masukkan satu-satu. Nanti jika transformasinya dimasukkan X1-nya untuk 2 dan X2-nya untuk 1, maka nanti dihasilkan 3,1. Dan kalau misalnya nanti dimasukkan basis satunya lagi, basis B2-nya 3,3, maka dia dapatkan hasilnya 6,0. Nah, lalu yang kita cari itu sekarang yang relatif terhadap basis B. Jadi T, sebentar saya hapus dulu. Jadi nanti untuk T 2,1 itu sama dengan A untuk B aksen 1. Anggap aja ini B aksen 1 dan ini untuk B aksen 2 ya, biar gampang tulisannya. B aksen 1 ditambah B aksen 2. Jadi yang nanti kita cari itu adalah A sama B-nya. Nah, karena bisa dilihat karena komponen dari B aksen ini, basis B aksen itu kan 10 dan 01.
Berarti itu nanti dia mengikuti dengan hasilnya transformasi yang tadi. Jadi untuk mendapatkan 31 ini, seperti ini, itu kan nanti kan seperti ini kan. Hanya itu 0 tambah B 01. Nah, dari sini kan bisa langsung didapat bahwa A-nya itu 3, hanya sama dengan 3. Lalu B-nya itu sama dengan 1. Nah, nanti berlaku juga untuk yang transformasi dengan basis B2-nya itu 3,3. Nanti didapatkan 6,0. Nah, lalu jawabannya adalah nanti gabungan dari hasil relatif terhadap B aksen tadi. Seperti ini. Didapatkan 3,1, 3160 matriksnya. Lanjut. Lalu ini contoh kedua, itu misalkan adalah dengan ini, dengan didefinisikan adalah T, transformasi T X1, X2 itu sama dengan X2, ya bisa lihat yang ini dan ini sama ini. Nah, itu diketahui nanti untuk basis B-nya itu adalah U1 sama 2 ini kan. Nanti untuk B aksennya itu sudah diketahui juga. Nah, ini sama seperti yang tadi, itu kita masukin untuk yang U1, masukin U1 ke dalam transformasi. Masukin U1 ke dalam transformasi, nanti itu didapat hasil ini untuk U1-nya. Lalu untuk U2-nya kita masukkan juga, nanti dapat hasil ini. Jadi untuk U1, berarti X1-nya itu kan 3, X2-nya itu ada 1. Nanti dimasukin aja. Berarti untuk yang ini nanti kalau pakai U1 berarti ini 1. Itu kan nanti udah di sini kok. Lanjut. Nah, jadi nanti yang kita cari itu sama seperti yang tadi di contoh pertama. Jadi misalnya coba operator bisa di back dulu tadi. Bisa di back dulu operator. Kenapa? Maaf. Back. Back. Ya, back. Kebanyakan yang contoh 2 tapi awalnya ini nih, udah op ini aja. Gue mau nulis tapi nanti gak apa-apa, lanjut aja. Ntar 1, min 2, min 5. Udah lanjut. Di next. Nah, jadi itu seperti yang diketahui kan nanti kan untuk T dengan U1 itu kan didapatkan hasil seperti ini kan. Lalu sekarang kita mencari yang relatif terhadap B aksen. Itu sama seperti dengan contoh pertama tadi. Jadi yang kita lakukan adalah di sini saja. Kan ini 1, min 2, min 5. Ya kan? Ini sama dengan, kita anggap itu kalau di sini pakai V. Berarti kan ini V1. Lalu sini itu adalah basis B aksennya. Berarti ini U aksen 1. Ya kan? Ini ditambah V2, nanti ditambah lagi V3. Untuk masing-masing ini berarti U aksen 2, U2 aksen. Nanti yang satu ini, yang V3-nya juga U3 aksen. Nah, nanti dari sini tuh bisa didapatkan, kan bisa di matriks diperbesar. Nanti kalau di matriks diperbesar kan nanti hasilnya seperti ini. Berarti nanti ini untuk anggota U aksen 1, lalu U aksen 2, lalu U aksen 3 di sini. Nah, lalu 1, min 2, sama min 5. Ya kan? Nanti ini bisa dioperasikan pakai eliminasi Gauss untuk mencari
OBE-nya. Jadi nanti kita mendapatkan hasil untuk TU1-nya relatifnya itu seperti ini. Untuk ya, lalu untuk TU2-nya itu jadi seperti ini. Maka nanti bisa didapatkan digabungkan, maka jawabannya adalah ini. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk keserupaan itu matriks suatu operator linear T, V menuju V tergantung pada basis yang dipilih untuk V. Salah satu permasalahan dasar dari aljabar ini adalah memilih basis V yang membuat matriks T sesederhana mungkin. Contohnya matriks diagonal atau matriks segitiga. Lalu basis-basis standar tidak harus menghasilkan matriks paling sederhana untuk operator linear. Misal, tinggal operator linear T R-2 menuju R-2 yang matriksnya relatif terhadap basis standar B E1 E2, di mana E1-nya ini itu tuh anggotanya adalah 1 0. Lalu untuk E2-nya itu adalah 01. Lalu kita juga TB-nya adalah sekian. Jika matriks tersebut dibandingkan dengan matriks TB untuk operator linear yang sama namun relatif terhadap B aksen atau dengan anggotanya O aksen 1, O aksen 2 untuk F2 berikut. Jadi ini diketahui nanti basis B aksennya adalah ini. Lanjut. Nah, karena tadi sudah diketahui matriks T-nya, T, sama diketahui untuk basis B aksen itu ada O aksen 1 sama O aksen 2 sudah diketahui. Nah, di sini itu kita transformasinya itu transformasi T dengan U aksen. Dengan transformasi ini berarti kita kalikan matriks TB ini dengan U aksen 1 dengan U aksen 1. Nah, di sini kan dapat diketahui ini ada anggotanya kan 22. Nah, 22 ini tuh sama dengan 2 U aksen 1. Seperti yang bisa dilihat kan U aksen 1 itu kan 1. Berarti sama dengan kayak 2 kali U aksen 1. Yang T2 nanti juga didapat 3 U aksen 2. Nah, lalu selanjutnya cara mendapat ini yang relatif terhadap B aksen itu nanti adalah seperti ini. TU aksen misalnya TU aksen 1 ya, misalnya TU aksen 1 itu sama dengan berapa, atau di sini saya tulis matriks saja ya, matriks berapa kali berapa yang nanti kalau misalnya dikalikan dengan O aksen 1 dengan O aksen 2 hasilnya akan sama dengan 2 U aksen 1. Nah, ini kan bisa dilihat nih, kan untuk yang T aksen 1 kan itu kan hasilnya kan adalah 2 U aksen 1. Berarti di sini kan 2 0. Ya nggak sih? Karena kalau dikaliin jadinya 2 aksen 1 ditambah 0, ya kan? Nah, berarti itu nanti ini yang kita ambil untuk jawabannya untuk yang relatif terhadap B aksennya itu yang ini. Nanti yang TU aksen 2 itu juga sama. Dicari juga. Karena ini 3 U aksen 2, maka nanti dibalik jadinya yang 0-nya di depan, terus belakangnya 3 untuk yang T aksen 2. Oke, lanjut. Nah, keserupaan ini punya teorema. Kalau misalnya B dan B aksen adalah basis di dimensial vektor V dan V menuju V adalah identity operator on V, maka PB aksen sama dengan matriks I B aksen B dan PB aksen B sama dengan I B B aksen. Oke, lalu teorema 2 adalah misalnya T itu V menuju V dengan operator linear di dimensional V dan B aksen adalah basis untuk V, maka nanti TB aksen sama dengan P1 TB dengan P. Nah, jadi bisa diketahui
di mana P bukan PB aksen dan P inverse itu ya seperti ini. Bisa dilihat. Next. Nah, jadi diketahui ada contoh soal juga yang dari PPT. Jadi kita tuh di sini suruh mencari sesuai dengan teorema tadi yang R12 di R2. Nah, kita mencari matriks P-nya. Dari kedua matriks yang sudah disediakan C sama D. Lanjut. Nah, jadi itu pertama kita adalah nyari matriks P-nya dulu. Jadi P sama dengan PB aksen menuju B. Berarti ini kan U aksen B dengan U aksen B. Nah, di sini kita anggap basis B aksen itu U aksen 1 dan U aksen 2, dan basis B-nya itu adalah E1, E2. E1, E2 ini seperti tadi ya, 1, 0. Dan E2-nya itu 0, 1. Nah, sebentar ya, guys, mikir. Aku juga lupa. Apa ini anjing? Sebentar. Aku juga mikir ya. Diketahui kan untuk U aksen 1, itu kan E1 sama E2. Untuk U aksen 2-nya kan ada E1 tambah 2 E2. Nah, makanya nanti untuk U aksen 1 yang relatif dengan U aksen 1 B-nya itu sebenarnya 1, karena berarti kan ini seperti ini kan. Ini 1. Terus salah, maksudnya seperti ini. Jadi nanti kan seperti ini. 1 ini E1 E2 ya kan. Lalu untuk yang ini itu kan berarti kan 1 2 E1 E2. Berarti kan ini yang relatifnya kan ini. Nah, berarti untuk P, nah P itu adalah gabungan dari kedua matriks U aksen yang relatif dengan B dengan U aksen yang relatif dengan B juga. Maka nanti didapat matriksnya itu 1 1 dan 1 2. Nah, lalu seperti teorem tadi kan dia mintanya teoremnya adalah D P inverse C sama P. Nah, ini kan kita udah ketemu P-nya. Nanti kita bisa inverse, nanti dapetnya ini. Ini untuk determinan P-nya sendiri itu kan 1 kan. Det-nya P itu kan sama dengan 1. Jadi langsung ditukar aja pakai teorema inverse yang 2 kali 2, ditukar A sama D-nya ditukar, lalu B sama C-nya dikali min. Nah, nanti maka hasilnya sama. Seperti ini. Lanjut. Lalu soal kuis dari Brena untuk nomor 1 akan dilanjutkan oleh teman kita. Silakan. Untuk yang nomor 1 itu bisa dilihat soalnya tentukan kernel T, nulitas T, range T, dan rank T dari yang matriks R4 ditransformasikan menjadi matriks R3 yang didefinisikan oleh itu ada. Nah, jadi kan kernel T itu adalah matriks yang mentransformasikan di sini konteksnya R3 menjadi matriks 0 ya, vektor 0. Nah, jadi itu bisa dilihat. Sorry, ini kursor gue kelihatan nggak? Gue lagi nunjuk apa? Kursor lu nggak ada. Nggak ada. Biar ada gimana tuh? Itu deh, request remote control. Di mana tuh? Di ini sebelahnya hijau-hijau, view option, terus request remote control. Oke. Kalau enggak lu annotate tapi lu pencet mouse, nanti kan kelihatan. Ya. Oke.
Iya, jadi soal nomor 1, tentukan kernel T, nulitas T, range T, dan rank T dari matriks R4 yang ditransformasikan menjadi matriks R3 yang didefinisikan oleh, ini ada matriksnya. Jadi kan kernel T sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah matriks yang mentransformasikan, di sini konteksnya R3 ya, R3 menjadi vektor 0. Jadi kita tinggal tulis matriks awalnya, yaitu R3 ada A plus B, C min 2D, min A min B plus C min 2D sama dengan vektor 0. Nah, sehingga nanti tinggal kita tulis konstantanya di setiap kolom. Jadi ya di sini untuk baris pertama A plus B tidak ada konstanta C, tidak ada konstanta D, yang matriks kedua tidak ada konstanta A, tidak ada konstanta B, tapi ada yang C dan 2D, dan seterusnya. Lalu kita tulis konstanta setiap variabel, dan tinggal tulis variabelnya. Jadi ditemukan matriks transformasi yaitu 1, 0, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, min 2, min 2. Lalu kita gunakan operasi OBE, kita eliminasi, kita tukar baris ketiga menjadi baris ke-1, sehingga hasil akhirnya seperti yang bisa dilihat. Nah, lalu karena kita baris ketiganya sudah tidak ada konstanta lagi, jadi kita bisa melakukan yang namanya permisalan ya. Jadi kalau saya misalkan A-nya itu sama dengan S dan B-nya itu sama, berarti kan B-nya itu A ditambah B sama dengan 0. Berarti B-nya itu kan minus A. A itu kita misalkan jadi S, berarti B-nya minus S. Nah, untuk yang baris kedua, nah itu tidak, jadi bisa dilihat konstanta A dan B-nya tidak ada, berarti dia itu beda dimensi ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang sama dimensi, kalau misalnya di sini misalnya ini B-nya ada ya sekian lah, berarti dia satu dimensi. Karena kalau misalnya A-nya S, B-nya min S, berarti C-nya sama D-nya bisa kita jadiin ke S. Tapi ini karena tidak ada, kita jadiin C dan D-nya menjadi variabel lain. Kita anggap aja dia itu T, berarti C ditambah min 2D menjadi 0, berarti D-nya itu setengah T, karena C-nya kita anggap T. Oke, jadi kernelnya ini bisa dilihat yang sudah saya kerjakan. Oh, ini ada A plus B sama dengan 0, S plus B sama dengan 0, B-nya min S, C ditambah min 2D sama dengan 0, berarti C-nya kita ganti jadi T sama dengan plus 2D, D-nya jadi setengah T. Nah, lalu nulitas itu kan adalah dimensi dari kernel T ya. Nah, dimensinya tadi itu ada S dan T. Kenapa saya jadiin S dan T? Karena di baris kedua tidak ada konstanta A, konstanta B, jadi nggak bisa kita hubungin gitu. Nah, terus sesuai teorema yang tadi Bagus Trisajiwo sudah jelaskan, rank ditambah nulitas menjadi kolom. Nah, kita hitung aja kolomnya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, min 2, 0, 4. Nah, berarti rank ditambah nulitas sama dengan kolom, kolomnya ada 4, nulitasnya itu dimensinya S sama T 2, berarti ranknya juga 2. Nah, range-nya ini ada dari span yang tadi kita terakhir operasi OBE yang sudah kita selesaikan, ada 1100 dan 001 min 2. Ya, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zihan soal nomor 2. Oh ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yang juga soal nomor 2 itu adalah salah satu contoh dari transformasi linear balikan. Oke, di sini ada transformasi linear dari T, X1, X2, X3, di mana komponen pertama yaitu X1 ada 2X1 plus 2X2 ditambah X3, komponen kedua ada X1 tambah 3X3, komponen ketiganya ada 2X1 tambah X2 ditambah 4X3. Di sini soalnya tentukan apakah T merupakan transformasi satu-satu atau one-to-one. Jika iya, tentukan inverse dari transformasi linear tersebut. Nah, di sini untuk mencari apakah T itu merupakan transformasi satu-satu, bisa dikatakan bahwa kita bisa mencari determinannya. Apakah determinan tersebut sama dengan 0 atau tidak. Ini bisa langsung aja kita cari determinannya.
bisa dilihat, maka determinannya itu asalnya sama dengan min 1, maka matriks transformasi linear T merupakan transformasi 1-1. Lalu di soal jika iya maka tentukan inverse-nya. Maka di sini bisa cari inverse-nya, bisa pakai OBE dengan inverse matriks dengan OBE, yaitu dikalikan dengan matriks identitas. Nah, di sini saya nulis kita bisa nyarinya dengan menukarkan baris kedua dengan baris pertama. Di sini saya langsung nulis saja baris pertama yang sudah ditukar dikalikan dengan 2 untuk memudahkan menghilangkan baris pertama kolom pertama dari baris kedua dan ketiga. Di mana maka baris pertamanya jadi 206 020. Lalu untuk menghilangkan dari kolom pertama dari baris kedua dan ketiga, kita bisa langsung aja mengurangi B2 dengan baris kedua dengan baris ke-1, lalu baris ketiga dengan baris 1 juga. Maka didapatkan hasil seperti ini. Oke, lanjut. Dari baris kedua, karena baris pertamanya udah kita gunakan untuk menghilangkan kolom pertama dari baris kedua dan baris ketiga, kita bisa balikin lagi jadi ke awal, yaitu dari kita bisa balikin lagi jadi 103 016 010. Tapi kita juga bisa lalu kita bisa langsung menukarkan baris kedua dengan baris ketiga agar bisa langsung mendapatkan satu utama untuk baris kedua. Nah, di sini selanjutnya kita ingin menghilangkan atau menolkan dari kolom kedua pada baris ketiga, yaitu yang bernilai 2, maka untuk biar mudahnya kita kalikan baris kedua dengan 2, lalu kita mengurangi baris ketiga dengan baris kedua. Dan selanjutnya baris keduanya kita kembalikan seperti awal, yaitu bisa dikalikan dengan setengah. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita tinggal mengurangi dari kolom ketiga pada baris pertama dan baris kedua. Kita bisa menggunakan kolom ketiga dari baris ketiga, yaitu untuk pertama kita ingin menghilangkan pada baris pertama, yaitu angka 3-nya. Kita bisa kalikan dengan 3. Lalu kita bisa kurangan baris ketiga dengan baris pertama dengan baris ketiga. Jika sudah, kita bisa langsung kembalikan seperti awal menjadi angka 3, atau bisa langsung aja biar bisa gampang nguranginnya, kita kalikan baris ketiganya itu dengan dikalikan dengan min 2/3, di mana hasilnya nanti min 2, baru baris keduanya kita kurangin dengan baris ketiga. Maka selanjutnya kalau kita sudah menghilangkan kolom ketiga dari baris pertama dan baris kedua, maka kita kembalikan lagi kolom ketiga dari baris ketiga, yaitu menjadi matriks identitas. Maka hasilnya itu bisa udah ketemu inverse matriks dari matriks T. Lalu yang ditanya itu transformasi dari inverse matriks T tersebut, maka bisa langsung kita transformasikan, di mana menghasilkan untuk komponen pertama itu ada 3x1 ditambah 7x2 min 6x3, lalu komponen kedua ada min 2x1 min 6x2 ditambah 5x3, lalu pada komponen ketiga ada min x1 min 2x3 ditambah 2x3. Oke, untuk nomor 2, sekian penjelasan dari saya, dan ini juga merupakan penjelasan terakhir dari kelompok kami yang menjelaskan tentang bab 8, tentang transformasi linear dan menjawab dua kuis soal dari Ibu Dwiriana. Terima kasih. Mungkin emang kami banyak kekurangannya dan mungkin ada beberapa bagian yang mungkin bisa kurang dimengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.